obatnya bukan antibiotik ya, antivirus ya. Kalau infeksi virus nggak bisa diobati dengan antibiotik. Misalnya virus COVID itu nggak bisa, obatnya bukan antibiotik. Itu yang pertama yang harus kita pahami ya. Jadi kalau infeksi jamur obatnya juga bukan antibiotik. Oke, kemudian antibiotik sendiri itu ada 2 jenis ya, ada 2 jenis antibiotik. Yaitu antibiotik yang termasuk golongan bakterisidal, artinya mematikan bakteri ya. Dan golongan bakteriostatik, artinya menghambat pertumbuhan bakteri. Jadi ada 2 jenis antibiotik, yaitu yang bakterisidal dan bakteriostatik ya. Kemudian untuk antibiotik sendiri ada beberapa golongan ya. Ini ya golongan antibiotik itu. Golongan antibiotik itu didasarkan atas struktur kimianya ya. Jadi ada golongan sulfonamid, penisilin, cefalosporin, tetrasiklin, aminoglikosida, quinolone, dan makrolid ya. Nanti kita lihat ya, nanti akan kita jelaskan satu persatu ya terkait dengan golongan obat tersebut ya, tapi saya singkat ya, saya singkat-singkat. Ya. Kemudian yang pertama nanti adalah golongan sulfonamid ya. Yang pertama adalah golongan sulfonamid. Ya, golongan sulfonamid itu ya, golongan sulfonamid itu contohnya ini ya, cotrimoxazole ya. Jadi antibiotik pertama itu golongan sulfonamid. Ya, sulfonamid. Ya, golongan sulfonamid ini termasuk antibiotik jenis bakteriostatik ya, atau antibiotik yang menghambat pertumbuhan kuman ya. Contohnya apa antibiotik ini? Contohnya adalah cotrimoxazole. Jadi ini yang saya tampilkan gambarnya ini nanti yang harus kamu hafalkan ya. Nih, contohnya cotrimoxazole. Nah, cotrimoxazole itu obat generik ya, termasuk antibiotik golongan sulfonamid ya. Kemudian untuk efek sampingnya sendiri ya, ini diperhatikan ya, ini untuk efek samping. Obat ini dapat menyebabkan efek samping pada kulit ya, menyebabkan efek samping pada kulit, yaitu namanya Stevens-Johnson syndrome ya, namanya Stevens-Johnson syndrome. Kemudian juga mempunyai efek samping ke dalam darah, yaitu anemia atau kekurangan darah dan trombositopenia atau trombositnya itu turun jumlahnya ya. Jadi ini adalah efek samping dari antibiotik golongan sulfonamid ya, atau cotrimoxazole contohnya ya. Jadi kalau ada orang minum cotrimoxazole itu bisa terjadi efek samping seperti ini ya. Gambarnya ini seperti ini, Stevens-Johnson syndrome. Jadi orangnya itu kulitnya seperti kebakar ya. Tetapi tidak semua orang mengalami Stevens-Johnson syndrome ya, tidak semua orang ya. Jadi efek samping ini hanya dialami oleh sedikit orang. Jadi antibiotik golongan sulfonamid ya, contohnya ini ya, cotrimoxazole mempunyai efek samping Stevens-Johnson syndrome, kemudian anemia atau kekurangan darah dan penurunan jumlah sel darah, terutama trombosit ya. Trombosit itu kalau jumlahnya sedikit itu namanya trombositopenia. Itu mengenai antibiotik golongan sulfonamid ya, itu golongan pertama. Kemudian yang kedua, antibiotik yang kedua yang sangat populer ya, sangat terkenal namanya antibiotik golongan penisilin ya. Antibiotik ini sangat terkenal ya, golongan penisilin. Salah satu contoh ya yang mungkin Anda sudah pernah mendengar ya, namanya amoxicillin ya, dan ampicillin. Jadi amoxicillin dan ampicillin ini adalah antibiotik yang termasuk golongan penisilin. Ini antibiotik yang banyak sekali dipakai di rumah sakit ya, yang terutama penisilin. Obat ini bentuknya tablet ya, penisilin ini. Nah, antibiotik ini mempunyai kelemahan ya, yaitu sering terjadi resistensi ya, atau kebal. Ya. Terjadi resistensi atau kebal. Kenapa kebal? Karena ikatan kimianya sering rusak oleh bakteri. Jadi bakteri itu bisa kebal terhadap antibiotik
Antibiotik itu kadang-kadang tidak bisa membunuh bakteri, ya. Tidak mempan atau resisten. Jadi ada bakteri yang kebal, tidak mati oleh antibiotik. Contohnya adalah bakteri tertentu, ya, itu tidak bisa dimatikan dengan antibiotik golongan penisilin, termasuk amoksisilin ini. Ya, jadi kadang-kadang kalau ada orang minum amoksisilin kok nggak sembuh penyakitnya, lah berarti dia itu resisten atau kebal. Kenapa kebal? Karena bakteri mempunyai enzim, ya, yang bisa merusak antibiotik tersebut, ya, namanya enzim beta-laktam, ya, ini ya, enzim beta-laktam. Itu enzim yang merusak antibiotik golongan penisilin. Jadi sekali lagi kelemahan antibiotik golongan penisilin ini adalah gampang rusak strukturnya oleh bakteri, oleh enzim yang ada di dalam bakteri. Contohnya apa? Tadi itu contohnya amoksisilin, ampicillin itu adalah antibiotik yang mudah rusak, ya, gampang rusak oleh enzim yang diproduksi oleh bakteri, sehingga antibiotik tersebut tidak mempan untuk membunuh bakteri. Nah, itu kelemahan pertama itu, ya, kelemahannya itu dia. Kemudian kelemahan yang kedua dari antibiotik golongan penisilin ini adalah gampang sekali menyebabkan reaksi alergi, ya, mudah menyebabkan reaksi alergi. Ini ya, jadi antibiotik golongan penisilin ini sangat mudah menyebabkan reaksi alergi. Ya. Reaksi alerginya itu ke kulit biasanya, ya. Misalnya pruritus, ya, urtikaria seperti ini. Jadi kalau kadang-kadang ada orang minum amoksisilin, ya, kadang-kadang tidak semua orang mengalami, tapi cukup banyak yang mengalami, ya. Ini dia itu alergi, ya, di kulit. Kulitnya itu alergi merah-merah, ya, bentol-bentol. Namanya pruritus. Ya, ini adalah efek samping dari amoksisilin, ya, efek samping dari ampicillin, efek samping dari antibiotik golongan penisilin. Jadi golongan penisilin itu selain tadi resisten atau kebal, ya, dengan beberapa bakteri juga mempunyai efek samping, yaitu sering menyebabkan reaksi alergi, terutama reaksi alergi di kulit, ya. Oke, itu mengenai antibiotik. Nah, kemudian yang lain adalah untuk mengantisipasi kekebalan pada bakteri tadi, ya, itu biasanya antibiotik itu diberi zat tambahan, ya, namanya asam flavonolat, ya, diberi zat tambahan supaya tidak kebal, ya. Ya, oke, kemudian saya lanjutkan aja, ya. Untuk antibiotik yang ketiga, ya. Antibiotik yang ketiga itu adalah antibiotik golongan cephalosporin. Ya, ini ya, golongan cephalosporin. Nah, golongan cephalosporin itu mungkin tidak akan banyak saya bahas, tapi antibiotik ini cukup banyak dan sering dipakai di rumah sakit, ya. Misalnya ini cefixim, ya, cefotaxim, ceftriaxone, ini adalah antibiotik yang banyak dipakai di rumah sakit, ya. Terutama ceftriaxone, ya, ini banyak sekali dipakai di rawat inap. Ini adalah antibiotik golongan cephalosporin. Kemudian antibiotik yang lain yaitu antibiotik golongan tetrasiklin. Nah, ini agak perlu saya bahas, ya, karena golongan tetrasiklin ini efek sampingnya yang harus diwaspadai, gitu, ya. Jadi efek samping ini perlu diwaspadai. Kenapa? Karena antibiotik ini mempunyai efek samping terutama ke tulang, ya. Jadi mempunyai efek samping ke tulang. Contohnya apa? Antibiotik ini adalah tetrasiklin dan doksisiklin, ya. Kalau Anda mungkin pernah mendengar obat namanya super tetra, itu sebenarnya adalah tetrasiklin. Kemudian ada lagi namanya doksisiklin, ini adalah antibiotik golongan tetrasiklin itu. Nah, tetrasiklin ini termasuk antibiotik yang tadi sudah saya sampaikan banyak menyebabkan efek samping. Salah satunya adalah efek samping terhadap tulang, ya, dan gigi, ya. Efek samping terhadap tulang dan gigi. Ya, ini ya mungkin keterangannya di sini. Nah, kenapa kok dia punya efek samping terhadap tulang dan gigi? Karena dia mengikat kalsium. Jadi kalau obat ini diminum masuk ke mulut, ya, itu dia akan mengikat kalsium yang ada di dalam gigi, sehingga
karena kalsiumnya diikat ya oleh antibiotik tersebut, misalnya oleh tetrasiklin atau doksisiklin, akibatnya apa? Akibatnya warna giginya itu berubah, ya. Warna enamelnya atau gigi bagian luarnya itu berubah, sehingga warnanya menjadi kuning. Jadi kalau ada anak kecil yang giginya berwarna kuning, ya kemungkinan karena pernah minum antibiotik tetrasiklin ini. Karena efek samping dari tetrasiklin adalah menyebabkan giginya berwarna kuning. Tetapi kalau obat ini diminum oleh ibu hamil, nah ini lebih lebih berbahaya lagi kalau diminum oleh ibu hamil, menyebabkan pertumbuhan tulang ya, pada janinnya atau fetus. Ya, jadi tentunya antibiotik ini tidak boleh diminum oleh ibu hamil ya, atau namanya kontraindikasi. Jadi kontraindikasi itu sesuatu yang dilarang pada kelompok orang tertentu, misalnya ibu hamil tadi. Kemudian antibiotik ini juga mempunyai beberapa hal yang perlu diperhatikan ya, tetrasiklin ini, yaitu selain mengikat kalsium juga mengikat zat-zat lain ya, zat logam yang lain ya. Sehingga antibiotik ini tidak boleh diminum bersama-sama dengan antasida. Jadi kalau diminum bersama antasida itu nanti akan bermasalah ya, akan absorpsinya akan dikurangi ya, akan berkurang absorpsinya. Itu mengenai tetrasiklin. Jadi kemudian satu lagi ya, efek samping dari tetrasiklin adalah superinfeksi. Superinfeksi itu adalah kalau ada orang minum tetrasiklin itu malah bukannya dia sembuh tapi malah timbul infeksi baru. Jadi infeksinya itu double. Jadi dia itu maksudnya pengen mengobati infeksi, kemudian dia minum tetrasiklin misalnya, timbul infeksi yang lain. Jadi infeksi itu ada dua. Ya, infeksi itu double. Itu namanya superinfeksi. Nah, itu terjadi kalau ada kasus tertentu ya. Jadi tidak semua mengalami, kalau ada kasus tertentu di mana orang minum tetrasiklin ini. Ya, terjadi superinfeksi. Ya, jadi sekali lagi ya untuk tetrasiklin ya, saya ulang lagi ya sekilas saja. Jadi tetrasiklin itu pertama ya bisa menyebabkan gigi kuning. Bisa menyebabkan gigi kuning karena mengikat kalsium ada dalam gigi dan terjadi pada bayi atau anak-anak. Itu pertama ya. Yang kedua, tetrasiklin dapat menyebabkan superinfeksi. Superinfeksi itu adalah timbulnya infeksi baru. Ya. Jadi infeksinya double. Superinfeksi ini terjadi pertumbuhan jamur ya. Jadi terjadi infeksi jamur. Kemudian yang ketiga, tetrasiklin ini tidak boleh diminum bersama dengan antasida ya, dengan misalnya proma gitu ya. Karena apa? Karena akan berinteraksi sehingga penyerapannya berkurang. Itu keterangan mengenai antibiotik tetrasiklin ya. Dan tadi ya sudah saya singgung juga, tetrasiklin kalau diminum oleh ibu hamil menyebabkan kerusakan pada janin. Jadi tetrasiklin ini kontraindikasi terhadap itu ibu hamil ya. Kontraindikasi terhadap ibu hamil. Ya, kemudian untuk yang lain-lain ya, golongan aminoglikosida. Ya, jadi ini golongan aminoglikosida itu yang paling menonjol itu namanya ini gentamisin ini ya. Gentamisin ya. Gentamisin itu adalah antibiotik golongan aminoglikosida. Apa permasalahan yang terkait dengan obat antibiotik golongan aminoglikosida ini ya, ini pertama adalah antibiotik ini yang pertama adalah sangat beracun, ya. Sangat beracun. Ini keterangannya ada di sini, sangat beracun. Nah, atau sangat toksis, ya. Jadi antibiotik itu sangat beracun atau sangat toksis, terutama gentamisin ini, beracun atau toksis. Terutama kalau diberikan secara IV, ya, diberikan lewat suntikan, ya, sangat beracun. Bagaimana dia bisa menyebabkan keracunan? Pertama adalah meracuni ginjal ya, atau nephrotoxicity. Jadi ini bisa meracuni ginjal atau nephrotoxicity. Atau bisa juga meracuni pendengaran dan penglihatan atau ototoxicity. Jadi antibiotik golongan aminoglikosida ini ya, misalnya gentamisin itu dapat menimbulkan efek samping yaitu keracunan serius ya. Yaitu nephrotoxicity atau keracunan ginjal dan ototoxicity atau keracunan pada penglihatan dan pendengaran. Itu antibiotik golongan
Kemudian antibiotik golongan aminoglikosida ini ya itu kebanyakan itu bentuknya injeksi. Ya, kebanyakan bentuknya injeksi. Jadi yang bentuknya tablet tidak ada ya obat ini. Bentuknya injeksi. Kenapa begitu? Karena antibiotik ini tidak diserap oleh usus, ya, sedikit sekali atau tidak diserap oleh usus. Jadi kalau nggak diserap ya apa gunanya diminum ya, kalau diminum percuma ya. Makanya antibiotik ini bentuknya itu biasanya injeksi atau suntikan ya, atau bisa juga salep ya. Kalau salep sih bisa diserap ya, tapi yang nggak bisa diserap itu kalau dia diminum ya, dia nggak bisa diserap. Kalau obat nggak bisa diserap di dalam usus ya otomatis efeknya nggak ada ya, karena supaya obat itu berefek dia harus diserap dulu. Nah itu ya, jadi antibiotik ini sekali lagi toksis ya, walaupun obat ini bagus ya, tapi hati-hati karena sifatnya itu toksis atau beracun ya. Kemudian ya yang lain saya lanjutkan aja, yaitu antibiotik golongan quinolon ya, antibiotik golongan quinolon ya, ini sangat populer ya baru-baru ini ya, antibiotik ini ya, menggantikan amoxicillin ya misalnya ya. Contohnya adalah ciprofloxacin, ofloxacin dan levofloxacin. Ini antibiotik ini sangat populer ya. Istimewa ya, banyak sekali dipakai di klinik ya untuk infeksi saluran nafas ya, terutama saluran nafas bawah ya. Kemudian untuk mengobati infeksi tulang dan sendi juga bisa ya, diare dan sebagainya. Nah, kemudian antibiotik ini ya itu pantangannya ya, kontraindikasi atau pantangannya itu tidak boleh diberikan pada anak di bawah 18 tahun. Jadi kalau ciprofloxacin itu yang minum harusnya di atas 18. Ya, kalau di bawah 18 itu nggak boleh karena dia bisa merusak tulang ya. Bisa menyebabkan kerusakan pada tulang. Atau nyeri tulang ya. Jadi antibiotik itu antibiotik golongan quinolon yaitu ciprofloxacin, ofloxacin dan levofloxacin itu bisa menyebabkan kerusakan atau kelainan pada tulang. Nah, itu mengenai antibiotik golongan quinolon ya. Ya, kemudian antibiotik golongan yang lain adalah antibiotik golongan makrolid ya. Golongan makrolid. Golongan makrolid itu ada 3 ya, eritromisin yang paling lama ya, kemudian azitromisin dan klaritromisin. Eritromisin, azitromisin dan klaritromisin ini golongan makrolid. Nah, obat ini sudah banyak dipakai ya, cukup banyak dipakai di rumah sakit ya, terutama eritromisin ya. Tapi eritromisin ini mempunyai efek samping yaitu mual muntah dan diare ya, ini efek sampingnya. Tapi yang azitromisin dan klaritromisin ini jarang mempunyai efek samping. Jadi sekali lagi ya, antibiotik golongan makrolid itu ada 3, eritromisin, azitromisin dan klaritromisin. Tapi yang mempunyai banyak efek samping yang eritromisin ya, menyebabkan mual, muntah, diare. Tapi yang jarang yaitu yang golongan yang lebih baru yaitu azitromisin dan klaritromisin. Kemudian nursing implication atau implikasi keperawat. Jadi untuk antibiotik ini yang pertama harus diminum sampai habis. Ya, jadi kalau ada pasien di rumah sakit Anda ngasih antibiotik apa saja dan dia mau pulang ya, kemudian ketika mau pulang dikasih obat, pemberitahuan pertama pada pasien adalah minumnya sampai habis. Kenapa? Karena kalau dia minumnya itu nggak habis ya, misalnya dikasih 10 hanya diminum 5, itu bisa menyebabkan resisten atau kekebalan. Jadi orangnya itu malah nanti kalau minum obat itu lagi nggak sembuh. Jadi misalnya ada orang mau pulang dari rawat inap, kemudian orangnya dapat amoxicillin 10 biji, Anda bilang ini obatnya harus sampai habis ini Pak. Ya, kalau diminum cuma 5 biji atau 6 biji, berarti kan nggak habis. Ya, itu bisa menyebabkan resistensi ya, atau menyebabkan kekebalan. Ya. Kemudian yang kedua itu kalau kita kerja di rumah sakit ya, diperhatikan ya, kalau ada orang yang dikasih antibiotik, dicek rekam medisnya ya, dibuka dulu rekam medisnya. Kan ada rekam medis itu ada catatan pengobatan.
Nanti Anda bisa melihat ya, dulu dia dulu itu diobati apa di rumah sakit itu. Jadi kan dia bisa jadi dia ke rumah sakit tidak hanya sekali ya, sebelumnya diobati apa. Misalnya nanti ada keterangannya, biasanya bisa jadi orang itu alergi terhadap obat tertentu ya. Misalnya alergi amoxicillin tadi ya, saya sudah pernah saya singgung. Amoxicillin itu menyebabkan pruritus atau alergi. Itu ada catatannya dan harus hati-hati. Itu harus hati-hati. Kemudian yang kedua itu tadi ya, yang ketiga adalah mengenai skin test ya, mengenai skin test. Jadi skin test itu mungkin Anda pernah dengar ya, namanya skin test. Nah, skin test itu dilakukan pada antibiotik golongan penisilin. Jadi kalau ada orang mau disuntik dengan ceftriaxone ya, disuntik dengan amoxicillin ya, itu kan ada risiko alergi dia ya, sekitar 10% ada reaksi alergi, maka disuntik dulu, di skin test dulu ya, di skin test dulu. Caranya diberi obat tersebut tapi sedikit ya, lewat subkutan. Nah, kalau nanti ada reaksi timbul bercak berwarna merah, berarti orang itu nggak boleh ya dikasih obat itu ya, karena dia alergi. Jadi skin test ini sekali lagi dilakukan pada antibiotik golongan penisilin, amoxicillin ya, ampicillin, ceftriaxone ya, cefixim ya. Terutama antibiotik golongan penisilin yang bentuknya injeksi atau suntikan ya, misalnya ceftriaxone, amoxicillin, ampicillin itu harus hati-hati ya, nanti kalau ada pasien dirawat inap ya, dapat obat amoxicillin ya di skin test dulu ya. Jangan sampai langsung disuntikkan, nanti bahaya kalau langsung disuntikkan nanti. Ya kalau nggak alergi nggak apa-apa, tapi kalau alergi itu yang jadi masalah. Ya. Jadi kalau kewajiban perawat adalah melakukan skin test pada hampir semua obat antibiotik terutama golongan penisilin. Ya, kewajibannya itu. Itu mengenai skin test ya. Kemudian, nah nanti kalau kita kerja di rumah sakit ya, itu harus benar-benar memperhatikan sekali ya. Kalau memberikan antibiotik ya, pastikan bahwa pasien itu sudah makan dulu. Ya, jadi pastikan. Tidak hanya antibiotik golongan tertentu ya. Ya. Jadi semua antibiotik itu harus diberikan bersama-sama dengan makanan. Tidak hanya golongan cephalosporin, semuanya, amoxicillin, ampicillin, ya, cefixim, ya, pokoknya semua antibiotik. Ya. Alasannya apa? Karena hampir semua antibiotik itu menyebabkan gangguan pada saluran cerna, ya, hampir semuanya. Sehingga daripada kita nanti kalau diminum dalam keadaan perut kosong ya implikasinya orangnya bisa terganggu saluran cernanya, ya, diare, mual, muntah, ya itu ya. Itu adalah gangguan pada saluran cerna. Jadi antibiotik itu saya ulangi ya, yang pertama itu diminum sampai habis ya, tadi sudah saya singgung. Kemudian yang kedua, antibiotik tertentu yang mau disuntikkan ke pasien, ya, misalnya golongan penisilin, terutama golongan penisilin harus dilakukan skin test dulu, ya, untuk menguji apakah pasien itu alergi apa tidak. Kemudian untuk antibiotik itu caranya minum itu setelah makan. Kenapa? Karena hampir semua itu banyak sekali antibiotik yang menyebabkan gangguan saluran cerna, ya, mual, muntah, diare dan sebagainya. Sehingga harus diminum bersama-sama dengan makanan. Ya, nggak boleh antibiotik itu diminum dalam keadaan perut kosong, ya nggak boleh. Ya, kemudian untuk tetrasiklin saya tadi sudah menyinggung ya, tetrasiklin tidak boleh diminum dengan antasida ya. Tidak boleh diminum bersama dengan susu ya. Jadi sebenarnya minum obat itu dengan susu boleh-boleh aja, ya nggak ada masalah ya. Kalau Anda mau minum amoxicillin, ya minum ampicillin ya. Bersama susu boleh nggak ya? Boleh ya. Tapi yang nggak boleh itu kalau kita minum tetrasiklin, ya ini nggak boleh. Minum doxycycline, minum tetrasiklin, ya nggak boleh. Kenapa? Karena obat ini berinteraksi dengan kalsium yang ada dalam susu. Jadi susu itu kan mengandung kalsium. Ya, jadi susu itu kandungan kalsiumnya itu yang tinggi sekali. Ya. Nah, kalsium dalam susu itu akan mengganggu penyerapan obat tertentu, terutama yaitu tetrasiklin. Ya. Sehingga orang yang minum tetapi obat lain enggak. Jadi obat lain enggak perlu dipermasalahkan ya, boleh-boleh aja diminum bersama susu. Ya. Itu mengenai tetrasiklin. Kemudian untuk obat-obat golongan aminoglikosida ya, jadi misalnya Anda nyuntik pasien dengan gentamisin ya, hati-hati ya, kalau gentamisin ini kan
antibiotik golongan aminoglikosida ya, tadi sudah saya singgung bahwa menyebabkan gangguan pendengaran. Jadi nanti harus dimonitor pasiennya. Kok tiba-tiba pasien itu gangguan pendengarannya dan gangguan penglihatan, jadi dia nggak dengar orang ngomong misalnya, atau telinganya berdengung. Setelah disuntik dengan gentamicin, dia merasa kok telinganya berdengung dan nyeri misalnya. Nah, itu berarti ototoksisiti, gangguan pendengaran. Ya, jadi harus dimonitor. Jadi perawat itu harus memonitor kondisi pasien, ya, tidak hanya memonitor tanda-tanda vitalnya aja, tapi juga harus dimonitor kalau ada keluhan, ya. Nah, itu harus dilaporkan ke dokter. Misalnya habis minum obat kok mual dan muntah, habis minum antibiotik. Nah, itu kan berarti efek samping dari antibiotik. Yang dulu pernah dipelajari waktu kita kuliah, ternyata memang benar bahwa ada pasien yang memang tidak tidak tahan terhadap antibiotik, ya, makanya tadi minumnya setelah makan. Itu sekali lagi ya, ini balik lagi ke aminoglikosida ya. Aminoglikosida ini menyebabkan gangguan penglihatan, pendengaran atau ototoksisiti dan nephrotoxicity atau gangguan pada ginjal. Ya, nephro itu kan ginjal. Bahkan bisa menyebabkan gagal ginjal, ya, gagal ginjal akut. Jadi bisa menyebabkan gangguan pada ginjal. Kemudian untuk golongan quinolon ya. Golongan quinolon tadi kontraindikasinya itu kalau anaknya di bawah umur 18 tahun ya. Jadi makanya golongan quinolon itu biasanya tidak diberikan pada anak-anak ya. Jarang sekali ya, mungkin enggak pernah ya, kecuali kalau kondisi darurat tertentu ya. Misalnya ciprofloxacin ya, levofloxacin itu untuk mengobati pasien yang umurnya udah dewasa ya, di atas 18 ya. Nah, itu lebih aman. Jadi ini mungkin yang perlu dicermati ya dari golongan quinolon itu, yaitu ciprofloxacin, ofloxacin, dan levofloxacin adalah efeknya yang kontraindikasi yang nggak boleh diberikan pada anak di bawah 18. Kemudian kalau golongan makrolit itu tidak banyak yang perlu kita bahas ya. Jadi itu materinya ya, materi antibiotik ya. Sekali lagi antibiotik itu adalah obat yang digunakan untuk membunuh bakteri ya, untuk membunuh bakteri ya. Kalau yang untuk membunuh virus ya namanya bukan antibiotik tapi antivirus. Jadi ini, nah antibiotik tadi ada ini ya, tadi sudah saya singgung ya. Yang menyebabkan alergi itu ini ya, ini menyebabkan alergi, penicillin dan cephalosporin. Kemudian yang menyebabkan reaksi Stevens-Johnson syndrome itu ini sulfonamid ya, SCS. Yang sering menyebabkan alergi itu penicillin dan cephalosporin, termasuk diantaranya itu amoxicillin, ya, ceftriaxone, ya. Apalagi cefixime itu bisa sering menyebabkan reaksi alergi pada kulit, pruritus ya tadi. Tetracycline tadi itu nggak boleh diminum bersama susu, ya tadi. Tidak boleh diminum bersama antasida. Dan kontraindikasi untuk wanita hamil ya, karena bisa menyebabkan kerusakan tulangnya pada janin. Kalau aminoglikosida tadi sudah saya singgung menyebabkan ototoksisiti ya, dan nephrotoxicity, keracunan ginjal, kerusakan ginjal. Kalau ototoksisiti itu menyebabkan kerusakan pada pendengaran atau penglihatan ya. Kemudian kalau quinolon tadi sudah saya singgung, dia tidak boleh diberikan pada anak di bawah 18 atau kontraindikasi pada anak di bawah 18 karena menyebabkan reaksi nyeri pada tulang ya, efek sampingnya ke tulang ya kalau diminum pada kelompok usia di bawah 18. Kalau makrolit tadi yang mempunyai efek samping itu yang erythromycin aja, efek sampingnya cukup banyak, diare, mual, muntah ya. Yang golongan yang lain yaitu azithromycin dan klaritromycin itu tidak ya, yang makrolit tadi. Nah, itu adalah beberapa hal yang penting ya. Kemudian tadi ya mungkin Anda harus paham benar mengenai ini ya, penicillin ini. Penicillin tadi itu sudah disinggung. Kalau mau diberikan, mau disuntikkan harus dilakukan skin test dulu tadi ya. Lakukan skin test dulu tadi. Skin test itu mungkin nanti Anda diajari ya. Dan pada saat apa dilakukan skin test? Yaitu pada saat pasien mau disuntik dengan antibiotik golongan penicillin. Ya, ceftriaxone, ampicillin, amoxicillin ya. Kemudian cefotaxime dan sebagainya. Itu harus dilakukan skin test dulu. Ya, itu
materi saya yang pertama mengenai apa namanya itu antibiotik ya. Kemudian langsung aja kita ke materi kedua ya. Ini nggak begitu banyak. Materi kedua itu terkait dengan antifungi ya, antifungi. Ya. Antifungi itu nama lainnya anti jamur gitu ya. Nah, antifungi itu nama lainnya anti jamur. Fungi itu sama dengan jamur. Kalau tadi antibiotik, sekarang antifungi. Jadi ini namanya adalah obat yang digunakan untuk membunuh jamur gitu ya. Mungkin Anda pernah mendengar jamur itu apa? Jamur itu contohnya panu, itu jamur ya. Taenia versicolor itu adalah infeksi pada kulit yang penyebabnya jamur ya. Jadi panu itu bukan oleh bakteri tapi oleh jamur. Itu contohnya, itu salah satu contoh yang terkenal ya. Panu atau nama latinnya itu Taenia versicolor. Kemudian yang lain ya, jamur yang lain itu menyerang mulut ya, menyerang mulut. Misalnya jamur Candida albicans. Ya, ini menyerang mulut. Ya. Dan ini bisa menyerang organ intim wanita atau vagina. Jadi Candida albicans ini adalah jamur ya, yang bisa menyerang mulut dan bisa menyerang vagina. Ya. Atau keputihan ya, kalau menyerang mulut namanya sariawan ya, kalau menyerang vagina namanya keputihan. Ini adalah contoh penyakit-penyakit yang disebabkan oleh jamur ya. Tadi sudah ya apa? Panu atau Taenia versicolor. Nah, ini ya pada mulut ya seperti ini ya. Jadi kalau dia menyerang mulut namanya sariawan ya. Ini jamur penyebabnya. Jadi sariawan itu karena jamur ya. Jadi, jamur Candida ya, Candida albicans. Atau kalau dia menyerang vagina namanya keputihan ya. Jadi keputihan ini sangat terkenal ya. Itu penyebabnya bukan bakteri tapi jamur ya. Penyebabnya itu jamur. Nah, kemudian gimana cara ngobati? Nah, sekarang kan jamur itu gimana cara ngobati? Nah, jamur itu diobati dengan antibiotik. Dengan obat antifungi ya, anti jamur, yaitu ini ya. Yang pertama adalah yang diminum atau disuntikkan ya. Yang diminum atau disuntikkan misalnya injeksi ya. Atau mungkin tablet ya. Itu sistemik ya. Sistemik itu masuk ke peredaran darah ya. Contohnya amphotericin B contohnya. Ini adalah anti jamur yang banyak dipakai di rumah sakit ya. Amphotericin B ini sangat bagus efeknya ya, tapi juga punya efek samping yang banyak juga ya. Nah, ini kalau fluconazole ini bentuknya tablet. Ya, ini banyak sekali dipakai untuk mengobati keputihan fluconazole itu. Banyak sekali ya. Kemudian kalau ketoconazole ini bentuknya juga tablet ya, ada tablet, ada salep, ada tablet. Ini digunakan untuk mengobati jamur juga ya. Terutama kalau panu ya atau Taenia versicolor. Itu obatnya ketoconazole ini. Ya, ini ampuh yang mengobati jamur. Itraconazole juga digunakan untuk mengobati jamur ya. Tapi bisa juga untuk mengobati keputihan. Nah, kalau yang topikal itu maksudnya yang dioleskan ya. Misalnya salep ya. Krim ya. Krim ya. Itu salep atau krim itu kan bentuknya kan dioleskan ya modelnya ya. Jadi caranya namanya itu topikal. Kalau obat-obat yang topikal ini biasanya digunakan untuk mengobati penyakit jamur ringan ya, misalnya panu ya. Contohnya banyak kalau Anda minta di apotek itu dikasih ya, misalnya clotrimazole ya. Bisa ini ya. Ya. Ini digunakan untuk mengobati panu ya, clotrimazole atau Fungiderm ya, Dactarin ya, atau Miconazole ya. Miconazole, clotrimazole ini adalah obat topikal ya, karena dioleskan. Ya, ini untuk mengobati infeksi jamur ringan ya, misalnya panu dan sebagainya. Kalau yang ini tadi sudah saya singgung, kalau yang ini untuk mengobati fluconazole, mengobati keputihan ya tadi ya. Griseofulvin ya, ini mengobati jamur ya. Jamur. Misalnya jamur di kulit kepala ya, griseofulvin. Kalau ketoconazole itu yang mengobati panu tadi. Ketoconazole. Ya, jadi kalau ada orang yang kena panu itu jangan dikasih salep ya, kurang dikasih obat minum aja. Karena panu itu adalah penyakit yang disebabkan oleh jamur dan jamurnya itu bisa masuk ke dalam peredaran darah ya, namanya sistemik. Jadi kalau dikasih salep
itu ya nggak maksimal ya, nggak optimal, nggak maksimal ya. Jadi lebih baik diberi obat minum ya. Kalau mau dikasih salep ya nggak apa-apa, yang penting sudah dikasih obat minum. Itu kalau mengobati kalau sariawan tadi obatnya sariawan itu obatnya itu apa namanya itu nistatin ya, tapi dia lewat mulut langsung dioleskan di mulut ya, nistatin. Jadi kalau sariawan dikasih nistatin ya, kalau ini ya nistatin kalau sariawan ini ya, nistatin ini diberikan di mulut ya, nistatin ya, ini contohnya nistatin itu ini ya nistatin. Ya, nistatin itu banyak ya dijual ya di apotek ya, nistatin drop nih. Ini untuk sariawan. Ya. Nistatin itu untuk sariawan. Ya ini ya contohnya ya, ini nistatin untuk mengobati sariawan. Ya ini. Nistatin mereknya banyak ya, Candestin itu isinya nistatin. Ya itu mengenai obat jamur ya. Nah bagaimana yang lain-lain ya? Ini amphotericin tadi ya, amphotericin injeksi ya. Ini injeksi bentuknya ya. Jadi ini mungkin yang injeksi hanya ini aja ya, hanya amphotericin ini yang bentuknya injeksi. Yang lainnya itu salep ya. Yang ada yang salep, ada yang tablet ya. Kalau yang tablet itu gorisopulvin ya, ketoconazole, fluconazole. Ya. Oke, kemudian nah ini nggak bisa diklik ya. Kemudian yang lain-lain terkait dengan jamur ya, ini panu ya, Taenia versicolor ya, obatnya tadi sudah saya singgung ya, miconazole, kemudian ketoconazole, tapi yang salep, dan clotrimazole. Kemudian yang lain-lain adalah terkait dengan efek samping ini yang perlu diperhatikan ya, amphotericin ini ya. Kalau nanti Anda kerja di rumah sakit ya, nyuntik amphotericin ini hati-hati ya, harus dimonitor. Jadi amphotericin ini sangat sering ya, cukup sering menyebabkan reaksi toksis ya. Misalnya di jantungnya jadi berubah ya, jadi cepat sekali atau takikardi misalnya contohnya ya. Kemudian merusak tulang ya, nyeri tulang ya, nyeri sendi. Penurunan tekanan darah atau hipotensi. Ya, jadi ini efeknya ke kardiovaskuler. Amphotericin ini itu disuntikkan ya, masuk infus itu. Efek sampingnya itu cukup serius ya, jadi harus diperhatikan, harus dimonitor ya. Bahkan bisa meracuni ginjal ya, atau renal toxicity ya, bisa meracuni ginjal. Dan neurotoxicity bisa meracuni saraf. Jadi ini hati-hati ya. Jadi tapi karena obatnya hanya ini aja ya, nggak ada alternatif lain ya. Amphotericin ini memang mau nggak mau harus dipakai ya. Kalau ada, terutama kalau ada infeksi jamur yang kuat, yang keras ya, harus diberikan injeksi. Ya, tidak bisa ya beri salep ya, harus diberi injeksi. Ya itu yang perlu diperhatikan ya mengenai antifungi, yaitu efek samping dari amphotericin ini ya, yang perlu diperhatikan. Ya yang lain-lain mungkin nggak begitu itu ya, nggak begitu banyak harus diperhatikan ya oleh perawat. Nah, jadi untuk amphotericin tadi itu monitornya itu sekitar 30 menit, setiap 30 menit dimonitor. Jadi kalau ada pasien diberi amphotericin itu dimonitor pasiennya ya. Misalnya apakah tensinya masih normal ya. Apakah di jantungnya masih normal. Apakah dia nggak mengalami reaksi-reaksi nyeri ya. Itu tadi yang merupakan efek samping dari amphotericin harus dimonitor. Ya. Itu mengenai materi dari saya ya, ada dua materi ya tadi ya, yaitu